Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gladi Zaira Adriani dengan NPM 2311031103 akan mempresentasikan pengertian dan langkah pengisian ESPT 1770. SPT tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Formulir 1770 adalah salah satu jenis SPT tahunan PPh orang pribadi, WPOP, yang digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, atau yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dan atau penghasilan luar negeri. Dasar hukum penggunaan SPT ini yaitu Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu selanjutnya ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur formulir SPT dan tata cara pelaporan. Selanjutnya, kapan wajib menggunakan formulir 1770? Jadi, formulir 1770 dipakai dalam kondisi-kondisi yang pertama, wajib pajak orang pribadi lebih dari satu pemberi kerja atau mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, wajib pajak yang memiliki penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, sebaliknya, ada formulir yang lebih sederhana untuk WPOP dengan penghasilan tertentu. Misalnya, formulir 1770S atau 1770SS ketika kondisinya lebih sederhana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah tata cara pengisian dan pelaporan ESPT 1770. Yang pertama, pada bagian ini wajib pajak mencantumkan seluruh aset dan kewajiban yang dimiliki per 31 Desember, serta anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Tujuannya untuk menggambarkan kondisi keuangan wajib pajak secara lengkap, mulai dari nilai, kekayaan bersih, hingga struktur keluarga yang memengaruhi status pajak. Selanjutnya, pada bagian ini berisi penghasilan yang sudah dikenai pajak final, seperti bunga deposito, sewa tanah atau bangunan, dan honor tertentu. Juga diisi dengan penghasilan yang bukan objek pajak, seperti warisan atau hibah, serta penghasilan istri atau suami yang memiliki NPWP sendiri dan melapor secara terpisah. Tujuannya agar seluruh jenis penghasilan terdata sesuai ketentuan perpajakan. Pada bagian ini dicatat pajak penghasilan yang sudah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, misalnya oleh pemberi kerja atau rekanan. Juga termasuk PPh yang dibayar di luar negeri serta PPh yang ditanggung pemerintah. Data ini berguna untuk menghitung kredit pajak, yaitu jumlah pajak yang sudah dibayar sebelumnya. Selanjutnya, kita dapat menghitung penghasilan bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan, meliputi penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas seperti dokter atau notaris, serta penghasilan lain seperti sewa, hadiah, atau jasa. Perhitungan ini bisa menjadi dasar untuk menentukan pajak penghasilan terutang. Jika ada perubahan data identitas, alamat, atau pekerjaan, wajib pajak harus melaporkannya menggunakan formulir perubahan data terpisah. Formulir ini dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti KTP, NPWP, atau surat keterangan kerja, agar data di sistem pajak tetap akurat dan valid. Lalu langkah yang terakhir ialah membandingkan pajak yang terutang dengan pajak yang sudah dibayar atau dipotong. Jika pajak terlebih besar, maka kurang bayar. Berarti wajib pajak harus membayar kekurangannya. Jika pajak yang terutang lebih kecil, berarti lebih bayar. Wajib pajak bisa mengajukan restitusi atau kompensasi. Setelah materi yang saya sampaikan, saya membuat kesimpulan bahwa formulir SPT 1770 digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas, atau lebih dari satu sumber penghasilan, baik dari dalam maupun luar negeri. Pelaporan melalui SPT 1770 bertujuan untuk mencatat dan melaporkan seluruh penghasilan serta kewajiban pajak secara jujur dan transparan. Dengan kemudahan sistem e-filing di JP Online, wajib pajak dapat melaporkan SPT dengan lebih efisien dan tepat waktu. Kepatuhan dalam
Pelaporan SPT 1770 tidak hanya mendukung penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab dan kesadaran pajak setiap individu sebagai warga negara yang baik. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang telah saya sampaikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.